Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restansia Prodi HKI 9. Kali ini saya akan mempresentasikan materi dari kelompok 12, yaitu permasalahan aborsi. Langsung saja ke materinya. Pengertian aborsi. Aborsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pengukuran. Aborsi atau abortus dalam bahasa Latin berarti wilidah sebelum waktunya atau keguguran. Adapun macam-macam aborsi dalam dunia kedokteran dikenal adanya 3 macam aborsi, yaitu aborsi spontan atau alamiah, yaitu berlangsung tanpa tindakan apapun. Adapun jenis aborsi spontan dapat dibedakan sesuai dengan kondisinya sebagai berikut. 1. Abortus incipient. Pada aborsi jenis ini, kehamilan tidak bisa dipertahankan lagi, sehingga pengobatannya hanya bertujuan menghentikan pendarahan dan membersihkan rongga rahim dari sisi hasil konsepsi. Kedua, abortus komplit. Dalam keadaan ini seluruh hasil konsep dikeluarkan. Ketiga, abortus habilitus. Pada jenis ini keguguran terjadi 3 kali atau lebih berturut-turut. Keempat, abortus immanens. Pada jenis ini kehamilan masih dapat dipertahankan, misalnya dengan istirahat dan pemberian obat-obatan. Selanjutnya yaitu dampak pada kesehatan wanita yang melakukan aborsi. Yang pertama, kerusakan leher rahim. Hal ini terjadi karena rahim robek akibat penggunaan alat aborsi. Kedua, infeksi. Penggunaan peralatan medis yang tidak steril kemudian dimasukkan ke dalam rahim bisa menyebabkan infeksi. Ketiga, pendarahan hebat. Ini adalah risiko yang sering dialami oleh wanita yang melakukan aborsi. Pendarahan terjadi karena leher rahim robek dan terbuka lebar. Yang terakhir, kematian. Selanjutnya, hukum untuk tindak pidana atas janin atau atas janin. Hukum untuk tindak pidana atas janin berbeda-beda sesuai dengan perbedaan akibat dari perbuatan pelaku. Akibat tersebut ada 5 macam, diantaranya sebagai berikut. 1. Gugurnya kandungan dalam keadaan meninggal. Apabila janin gugur dalam keadaan meninggal, hukum bagi pelaku adalah diat janin, yaitu gurar atau hambasaya yang dinilainya 5 ekor unta. Gurra menurut arti asalnya adalah kiar'ah atau pilihan. Hambasaya disebut gurra karena ia merupakan harta pilihan. Dalam praktiknya, gurra atau hambasaya dinilai dengan 5 ekor unta atau yang sebanding dengan itu, yaitu 5 dinar atau 500 dirham menurut Hanafiyah atau 600 dirham menurut jamhur ulama. Gurha berlaku baik untuk janin laki-laki maupun perempuan. Perhitungannya adalah untuk janin laki-laki 1/20 di diat laki-laki, dan untuk janin perempuan 1/10 diat kamilah atau sempurna untuk perempuan. Hasilnya tetap sama, yaitu 5 ekor unta, karena diat perempuan adalah 1/10 laki-laki. Dalam tindak pidana atas janin yang dilakukan dengan sengaja, menurut Malikiyah diatnya diperberat, yaitu harus dibayar oleh pelaku dari hartanya sendiri dengan tunai. Sedangkan untuk tindak pidana atas janin yang dilakukan dengan kesalahan atau menyerupai sengaja,
diatnya diperingat diatnya diperingan, yaitu dibayar oleh akilah atau keluarga atau bersama-sama dengan pelaku. Apabila janin, gugur, kembar atau tiga dan seterusnya, maka diatnya juga berlipat. Kemudian gugurnya janin, yang kedua gugurnya janin dalam keadaan hidup tetapi kemudian meninggal akibat perbuatan pelaku. Apabila janin gugur dalam keadaan hidup tetapi kemudian ia meninggal akibat perbuatan pelaku, menurut pendapat ulama yang menyatakan adanya kesengajaan, hukumnya adalah qiyas. Akan tetapi bagi ulama yang berpendapat tidak ada kesengajaan dalam tindak pidana atas janin melainkan hanya simbol am, hukum bagi pelaku adalah diyat kamilah. Ketiga, gugurnya janin dalam keadaan hidup terus atau meninggal karena sebab lain. Apabila janin gugur dalam keadaan hidup dan ia tetap bertahan dalam hidupnya atau kemudian ia meninggal karena sebab lain, hukum bagi pelaku adalah hukum taksir. Keempat, janin tidak gugur atau gugur setelah meninggalnya ibu. Apabila karena perbuatan pelaku janin tidak gugur atau ibu meninggal sebelum kandungannya keluar, atau janin gugur setelah meninggalnya ibunya, maka hukumnya bagi pelaku dalam semua kasus ini adalah taksir. Kalimat tindak pidana mengakibatkan luka pada ibu, menyakitinya atau menyebabkan kematian. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak hanya menggugurkan kandungan, melainkan menimbulkan akibat pada ibu, baik luka, potong atau bahkan meninggal. Maka akibat tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada pelaku sesuai dengan akibat yang terjadi. Kemudian C, pengertian diat. Diat sebagaimana dikemukakan oleh Syekh Sabiq adalah sejumlah harta yang disebabkan kepada pelaku karena terjadinya tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan dan diberikan kepada korban atau walinya. Menurut Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad bin Hasan dan Imam Ahmad bin Hanbal, jenis diat itu ada 6 macam, yaitu unta, emas, perak, sapi, kambing atau pakaian. Menurut Hanabila, 5 jenis yang pertama merupakan asal diat, sedangkan ke-6 yang pakaian bukan asal karena bisa berubah-ubah. Adapun kadar ukuran diat atau yaitu apabila diatnya unta jumlahnya 100 ekor, sapi 200 ekor, kambing 2000 ekor, uang emas 1000 dinar, uang perak 12.000 dirham dan pakaian 200 setel. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.